Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, tapi dengan matkul yang berbeda. Kali ini kita berjumpa di matkul kode etik psikologi. Nah, pada kali ini kelompok saya akan menyampaikan tentang psikoedukasi ya. Nah, kelompok kami sendiri yang pertama terdiri dari Mbak Trina Vitasari, yang kedua Mbak Rozana Fakrunisa, yang ketiga ada saya sendiri, Zulfikar Rizky Nurmartanto. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode etik psikoedukasi. Di dalam psikoedukasi terdapat dua pasal, yaitu pasal 69 dan pasal 70. Pasal 69 ada batasan umum. Psikoedukasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Nah, psikoedukasi ini dapat berbentuk pelatihan dan tanpa pelatihan. Dalam pasal 70, ada pelatihan dan tanpa pelatihan. Pelatihan telah diuraikan secara rinci pada buku Kode Etik bab 8 tentang pendidikan dan pelatihan. Jika tanpa pelatihan dapat dilakukan secara yang pertama, langsung dalam bentuk ceramah, dan pemberian penjelasan secara lisan. Yang kedua, tidak langsung dalam bentuk penyebarluasan pamflet, iklan layanan, masyarakat, atau bentuk-bentuk lain yang tidak memberikan edukasi tentang suatu masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, psikoedukasi tanpa pelatihan dapat dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikolog yang memahami metode psikoedukasi maupun masalah yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat. Yang keempat, tahapan psikoedukasi tanpa pelatihan harus dilakukan meliputi asesmen, perancangan program, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. Yang kelima, psikolog atau ilmuwan psikolog dalam melakukan psikoedukasi non-training harus sesuai kaidah-kaidah ilmiah serta bukti empiris yang ada dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Yang keenam, intervensi psikoedukasi non-training dihentikan jika hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan telah terjadi perubahan positif ke arah kesejahteraan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, jika terjadi dampak negatif sebagai akibat dari perlakuan tersebut, pelaksanaan psikoedukasi non-training ini berkewajiban untuk mengembalikan keadaan semula. Nah, selanjutnya ini ada kasus pelanggaran kode etik psikologi khususnya pada pasal yang mencakup tentang psikoedukasi. Nah, yang pertama ini dibahas sesuai pasal ya. Di pasal 69 ini membahas tentang batasan umum. Nah, di psikologi ini kan atau di psikologi etik psikoedukasi ini kan hendaknya memberikan pemahaman yang pas atau pemahaman yang memberikan fakta yang sebenarnya kepada para sasaran atau subjek yang diberikan psikoedukasi. Namun, di era teknologi yang sangat amat maju ini, sosial media adalah salah satu media yang paling populer untuk menyampaikan informasi secara tepat dan aktual. Selain itu, informasi disajikan di media sosial sangat variatif dan menarik untuk dibaca. Namun, bagaimana jika media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah? Hal ini beberapa kali terjadi di media sosial. Contohnya pemberian informasi yang salah tentang psikologi. Ini banyak sekali terjadi ya di Instagram, Twitter, dan Facebook ataupun mana. Ada beberapa pemberian psikoedukasi tentang psikologi yang salah seperti itu. Kayak misalnya orang psikologi itu biasanya bisa baca pikiran padahal enggak. Menurut golongan darah nih paling sering kadang menurut golongan darah keadaan psikologi yang golongan darahnya ini nggak stabil atau misalnya orang dengan golongan darah B mudah marah padahal itu kan nggak dari risetnya yang benar-benar valid seperti itu. Nah, hal itu bisa menjadikan pemahaman yang salah tentang psikologi yang sebenarnya seperti apa, dan
psikoedukasi yang seharusnya disampaikan itu secara benar dan aktual atau sesuai dengan fakta dan sesuai dengan misalnya sesuai ada jurnalnya, ada sumbernya yang benar-benar valid, itu jadi tidak tersampaikan dengan baik seperti itu. Lalu di pasal 70 ini menjelaskan tentang pelatihan dan tidak non pelatihan seperti itu. Psikoedukasi yang pelatihan dan juga non pelatihan. Nah, kasus yang biasa terjadi timbul pada saat pemberian pelatihan seperti adanya pemberian intervensi atau pelatihan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Adanya pelatihan yang berlebihan bisa memungkinkan klien atau yang menerima pelatihan dapat menerima kelelahan mental, dan apabila pelatihan tidak selesai atau tidak sesuai sesi lalu kemudian dihentikan, maka tidak akan tercapai target dan klien tidak dapat berubah ke arah yang lebih positif. Nah, pada pasal 70 ini fokus pada pelatihan dan non pelatihannya. Nah, untuk yang mengenai ini lebih dekat ke intervensi juga kadang pelatihan itu kan kalau misalnya tidak dilakukan dengan benar akan berdampak ke psikis seseorang seperti itu. Dan beberapa kali kasus ini terjadi pada sebuah training di sebuah perusahaan. Kadang training yang terjadi itu ada beberapa yang tidak menerapkan aspek-aspek psikologi, sehingga dalam berjalannya ada beberapa yang menjalani training atau pelatihan tersebut mengalami kelelahan mental, bahkan ya sedikitnya sampai stres sih, paling mengalami kelelahan mental seperti itu. Jika dihubungkan dengan Unity of Science, terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang menjelaskan bahwa tidak semua mukmin harus ikut perang, tetapi sebagian dari mereka harus tinggal untuk menuntut ilmu agama. Ayat ini menjelaskan mengenai pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang mukmin. Namun, tidak hanya menuntut ilmu untuk dirinya saja, tapi juga disebarluaskan kepada orang lain. Dalam hal ini, pemberian psikoedukasi merupakan salah satu bagian dari hal tersebut. Terima kasih, presentasi sudah kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kami membuka beberapa sesi pertanyaan di WA Group. Silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.